Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Sarifah dengan NIM belakang 096 akan menjelaskan metode pembelajaran simulasi sebagai tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Dida Nurhamidah, MPD. Simak ya. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Menurut Abu Ahmadi, simulasi atau simulation berarti tiruan atau suatu yang dilakukan dengan pura-pura saja. Maka dari itu, metode pembelajaran simulasi dapat diartikan sebagai cara penyajian pembelajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat digunakan sebagai metode pembelajaran dengan asumsi tidak semua pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Maksud dari hal tersebut ialah peserta didik dengan bimbingan guru melakukan peran dalam simulasi tiruan untuk mencoba sebelum melakukan kejadian yang sebenarnya. Contohnya, ketika akan diadakan ujian tulis berbasis komputer, para peserta didik melakukan simulasi sehari sebelum dilakukan ujian. Karena hal tersebut dapat meminimalisir kesalahan teknis dan bisa melatih para peserta didik untuk mahir menggunakan komputer. Rustiah mengemukakan bahwa metode simulasi pada dasarnya mengkondisikan peserta didik untuk memperagakan tingkah laku tertentu dan metode bermain peran yakni siswa dapat berperan atau memainkan peranan dalam mendramatisasikan masalah sosial atau psikologis. Ada beberapa tujuan dari metode simulasi ini. Yang pertama, melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang keenam, melatih peserta didik untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Yang ketujuh, menumbuhkan daya kreativitas peserta didik. Dan yang kedelapan, melatih peserta didik untuk mengembangkan sikap toleransi. Dalam penerapan pembelajaran metode simulasi, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta mengatasi kesulitan belajar para peserta didik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, metode simulasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu sosiodrama, psikodrama, role-playing, peer teaching, dan simulasi game. Sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Sosiodrama biasanya digunakan untuk memberikan pemahaman akan masalah sosial serta mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada psikodrama. Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep dirinya, serta menyatakan reaksi terhadap tekanan yang dialaminya. Role-playing. Role-playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasikan peristiwa sejarah, peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Dalam proses pembelajarannya, metode ini mengutamakan pola permainan dalam bentuk dramatis. Selanjutnya ada peer teaching. Peer teaching merupakan latihan pembelajaran yang dilakukan peserta didik kepada teman-teman calon guru. Selain itu, peer teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang peserta didik dan salah satunya lebih memahami materi tersebut. Kemudian yang terakhir ada simulasi game. Simulasi game merupakan bermain peran atau para peserta didik berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui peranan dengan mematuhi peraturan yang ditentukan. Di dalam metode pembelajaran simulasi terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi peserta didik dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga
keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja. Yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas peserta didik karena diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang dimainkan. Ketiga, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri peserta didik. Keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Dan yang kelima, simulasi dapat meningkatkan gairah peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode simulasi juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, pengelolaan simulasi yang kurang baik sehingga dijadikan hiburan dan tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Dan yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi peserta didik dalam melaksanakan simulasi. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat mengoptimalkan kelebihan dari metode simulasi tersebut sebagai strategi pembelajaran agar mencegah dan meminimalisir kelemahan yang ada. Pelaksanaan metode simulasi pada dasarnya harus mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan atau keterampilan yang akan disimulasikan. Seorang guru harus terlebih dahulu mempersiapkan materi pembelajaran yang relevan untuk disimulasikan, kemudian disusun dalam bentuk rangkuman sehingga materi menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Seperti yang dikemukakan oleh Rustia, agar pelaksanaan simulasi dapat mencapai hasil yang maksimal, maka dalam pelaksanaannya, guru sebagai pengelola pembelajaran hendaknya mengikuti tahapan berikut. Pertama, guru diwajibkan menerangkan dan memperkenalkan kepada peserta didik tentang bagaimana teknik pelaksanaan simulasi yang akan dilakukan. Kedua, guru menunjuk beberapa peserta didik yang akan bermain di mana masing-masing peserta didik akan menunjukkan perilaku atau memperagakan keterampilan yang telah dipelajari. Ketiga, guru harus memilih masalah yang penting sehingga menarik minat peserta didik. Keempat, guru harus dapat menyampaikan alur pelaksanaan kegiatan yang akan disimulasikan. Kelima, guru harus memberikan tanggapan terhadap siswa yang mengajukan diri untuk bermain peran. Yang keenam, guru memberikan penjelasan kepada pemeran dengan sebaik-baiknya agar peserta didik mengetahui tugas peranannya dan menguasai masalah. Ketujuh, guru harus memberikan arahan kepada peserta didik yang tidak mendapatkan peran untuk tetap aktif memberikan saran dan kritik. Dan yang kedelapan, setelah simulasi mencapai klimaks, maka harus dihentikan agar kemungkinan pemecahan masalah dapat didiskusikan secara umum. Nah, jadi langkah-langkah metode simulasi yaitu persiapan simulasi, pelaksanaan simulasi, dan penutup. Pada dasarnya, metode pembelajaran adalah tindakan nyata dari seorang guru melalui cara tertentu yang dinilai efektif dan efisien. Setiap metode pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu, metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam setiap proses pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran simulasi. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.